warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Mucani Anjasmari. Saya merupakan dosen pada program studi administrasi publik jenjang strata 1 atau S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Saya mengempu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik. Sebagai tenaga pendidik, saya berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi serta membentuk lulusan yang berintegritas, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di sektor publik. Selain menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi, saya juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang berfokus pada isu-isu kebijakan publik, tata kelola pemerintah yang berfokus pada isu-isu kebijakan publik, tata kelola pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskriptif dan informasi umum dari mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah kebijakan publik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah kebijakan publik bertujuan untuk membekali mahasiswa mampu memahami konsep kebijakan publik, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai isu kebijakan publik, studi implementasi kebijakan, tantangan kebijakan publik di Indonesia, monitoring kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Mata kuliah kebijakan publik ini untuk membekali mahasiswa mengenai menyimpulkan cakupan perkuliahan kebijakan publik. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian kebijakan publik, proses kebijakan publik, bentuk kebijakan publik, tujuan dan fungsi kebijakan publik. Oke, capaian pembelajaran Prodi, CP Prodi S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. P3, menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. KK4 mampu berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengelola kegiatan lapangan di sektor publik. Deskriptif mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini mempelajari tentang yaitu kajian yang mencakup konsep yang berkaitan dengan teori-teori kebijakan publik, bentuk dan dinamika kebijakan publik di Indonesia,
aspek statis dan dinamis kebijakan publik, serta fungsi kebijakan publik yang mencakup ranah kesejahteraan publik yang juga berkaitan dengan aspek kultur, sosial, politik, dan internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan CPMK, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsepsi kebijakan publik. CPMK 2, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai isu kebijakan publik. CPMK 3, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis studi implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tantangan kebijakan publik di Indonesia. CPMK 5, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai monitoring kebijakan publik. CPMK 6, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai evaluasi kebijakan publik. Kemudian kita akan masuk pada bahan kajian. Yang pertama, pengantar kebijakan publik. Yang kedua, kebijakan publik. Yang ketiga, evaluasi kebijakan publik. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, reformasi birokrasi. Yang keenam, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dan yang ketujuh, formulasi kebijakan publik. Perkuliahan dilakukan dengan 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah kebijakan publik yaitu: pertama, ceramah, menjelaskan pengertian, konsep dan teori. Kedua, tanya jawab berupa studi kasus yang diajukan kepada mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk referensi utama mata kuliah kebijakan publik, yang pertama Hayat, buku kebijakan publik, evaluasi reformasi formulasi Instan Publishing 2018. Referensi pendukung Agustino Leo, buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik, edisi revisi kedua Alfa Beta Bandung. Kemudian, aspek pembelajaran dalam kebijakan publik, yang pertama yaitu kehadiran 10%, penugasan tugas baik mandiri atau kelompok bobot 10%, keaktifan diskusi bobot 10%, UTS bobot 30%, dan UAS bobot 40%. Demikian informasi mata kuliah kebijakan publik untuk mahasiswa program S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar ya? Oke, kita bertemu lagi ke pertemuan minggu kedua tentang membahas tentang mata kuliah kebijakan publik, di mana kemarin minggu pertama kita sudah membahas tentang pengertian daripada kebijakan publik, tapi sebelum kita memasuki materi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan materi yang akan kita bahas hari ini bisa kita pahami dan kita bisa mengimplementasikan nantinya di lapangan bagaimana. Ya, siap anak-anak Ibu? Ya. Oke.
Untuk pembelajaran hari ini, pertemuan kedua yaitu CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami, mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa mampu mengevaluasi daripada kebijakan publik. Tapi sebelum kita membahas tentang konsep kebijakan publik, Ibu akan mereview kembali, kita akan mengevaluasi kembali bagaimana pemahaman kalian tentang pertemuan daripada minggu pertama. Ada yang bisa menjelaskan daripada pertemuan dari minggu pertama? Silakan. Siapa yang ingin membahas tadi pertemuan kedua? Oke, silakan. Silakan. Izin Bu, untuk materi minggu kemarin salah satunya adalah pengertian dari kebijakan publik, di mana kebijakan publik adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk menyelesaikan masalah publik, mengatur perilaku masyarakat, dan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Oke, untuk jawaban dari teman kalian, Munawarah, itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan di minggu kemarin. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang konsep daripada kebijakan publik, di mana minggu kedua yaitu CPMK-nya daripada RPS kebijakan publik, yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mampu mengevaluasi daripada materi kebijakan publik. Oke, konsep daripada kebijakan publik hari ini, ya, Ibu akan mengambil daripada teori, ya. Teori menurut Thomas Rdie 2014 halaman 8, di mana teori di situ mengungkapkan daripada konsep kebijakan publik, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah dilakukan maupun tidak dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik kebijakan publik itu ada 4. Yang pertama yaitu pilihan pemerintah. Yang kedua, dampak dari konsekuensi. Yang ketiga, tujuan dari maksud. Dan yang keempat yaitu kepentingan publik. Ya. Di dalam kebijakan publik yaitu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di mana kebijakan publik yaitu proses mengenali, memahami, dan merumuskan isu-isu yang memerlukan perhatian dan tindakan dari pemerintah atau lembaga publik. Contoh, ya, Ibu akan memberikan contoh di mana pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu kebijakan daripada bantuan sosial, ya, di mana pemerintah membuat suatu kebijakan itu berdasarkan daripada isu-isu yang ada di masyarakat. Untuk mengatasi daripada isu-isu yang berkembang, maka pemerintah akan membuat suatu kebijakan publik, yaitu bagaimana pemerintah nantinya mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sehingga apakah kebijakan pemerintah dalam pembuatan program atau merumuskan suatu program-program daripada pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti banyak sekali sekarang ada bantuan sosial berupa BLT, ya, terus berupa daripada ada yang tahu nggak apa-apa saja sih bantuan yang ada di masyarakat saat ini? Ada yang tahu? Ada? Oke, silakan angkat tangan. Oke, apa? PKH, Bu. Oke, PKH. PKH itu apa? Ada yang tahu nggak PKH itu? Oke, silakan.
PKH adalah salah satu program pemerintah, Bu. PKH itu kepanjangan dari Program Keluarga Harapan. Nah, di mana tujuan dari program ini, Ibu, adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, terutama di bidang pendidikan. Terima kasih, Bu. Oke, diidentifikasi masalah dalam kebijakan publik, kadang pemerintah benar membuat suatu kebijakan, tapi di saat implementasinya kadang tidak tepat sasaran. Ya, banyak sekali kasus yang ada di masyarakat, di mana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak tepat sasaran. Dikarenakan satu, ya, di mana kadang data yang didapat oleh pemerintah daerah, yaitu di sini dinas sosial, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, karena kurangnya apa? Karena kurangnya koordinasi maupun komunikasi antara pihak terkait dalam menjalankan ataupun mengimplementasi daripada kebijakan pemerintah. Ya. Selanjutnya di sini formulasi kebijakan, ya, di situ ada identifikasi masalah, ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua itu penentuan daripada kebijakan. Selanjutnya perumusan alternatif kebijakan dan analisis serta evaluasi kebijakan. Oke, selanjutnya di sini ada adopsi legitimasi kebijakan. Di situ ada penyusunan draft kebijakan, ada konsultasi publik dan uji publik, ada perumusan, ada pengkajian hukum, ada pengesahan oleh otoritas dan publikasi resmi. Oke, setelah identifikasi masalah maka ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yaitu persiapan dan koordinasi terus ada pendataan dan verifikasi, terus ada penyaluran bantuan, yang terakhir ada pengawasan dan dan pengendalian. Terus selain daripada implementasi, yang terakhir apa? Evaluasi. Di sini ada evaluasi. Yang pertama yaitu mengukur kinerja dan selanjutnya terus dan terakhir yaitu memberikan masukan. Sampai di sini bisa dipahami materi dari konsep kebijakan sebelum kita memasuki materi selanjutnya tentang aktor-aktor di balik daripada perumusan kebijakan publik. Selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang apa? Tentang evaluasi kebijakan, sini Ibu akan membahas tentang aktor-aktor yang ada di balik daripada pembuatan ataupun perumusan daripada kebijakan publik. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada DPRD ataupun DPR, yang ketiga ada LSM, yang keempat ada yang kelima ada sampai di sini
Bisa dipahami dengan materinya? Karena kalian sudah memahami daripada materi hari ini tentang konsep kebijakan publik, maka Ibu akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab? Oke, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab tentang apa itu kebijakan publik? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan publik ataupun mengatur perilaku masyarakat dan melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu untuk kepentingan orang banyak. Oke, beri aplaus kepada teman kalian. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa tujuan dari kebijakan publik? Kalau tadi pertama, apa definisi dari kebijakan publik, maka yang kedua yaitu apa tujuan dari kebijakan publik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya, izin menjawab Bu. Tujuan dari kebijakan publik ada 5. Yang Oke. pertama adalah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oke. Yang ketiga adalah memberikan arah dan pedoman dalam proses pengambilan keputusan publik. Yang keempat adalah menjaga hak dan kepentingan warga negara. Oke. Dan yang kelima adalah menata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oke, beri aplaus kepada teman kalian. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi utama kebijakan publik. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin. Fungsi utama dari kebijakan publik yang pertama adalah alokatif, yaitu proses pengalokasian sumber daya publik secara merata dan efisien. Dan Oke. yang kedua adalah stabilitas, adalah sebuah proses untuk menjaga kestabilan dari ekonomi dan perubahan sosial untuk menghadapi dinamika masyarakat yang ada. Oke. Yang ketiga juga ada distribusional, adalah Oke. proses pendistribusian daripada sumber daya manusia untuk kebutuhan masyarakat. Yang keempat juga ada transformasional, yaitu adalah sebuah perubahan yang kita inginkan secara sengaja dan secara sadar untuk kebaikan masyarakat. Dan juga yang terakhir adalah stabilitas dan juga inklusivitas, yang mana hal ini ditujukan untuk perubahan ke masyarakat yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Oke, beri aplaus kepada teman kalian. Oke, karena kalian sudah menjawab daripada ketiga pertanyaan dari materi hari ini yaitu tentang konsep kebijakan publik, maka Ibu akan memberikan suatu kesimpulan tentang konsep kebijakan publik, yaitu di mana penekanan kebijakan publik mengenai perwujudan atau tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah. Sampai di sini sudah bisa dipahami tentang materi minggu kedua? Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kita bahas di minggu ketiga, di mana tugas untuk kalian yaitu membuat suatu studi kasus ya, tentang isu-isu yang ada di daerah-daerah kalian, entah isu dari pemerintah pusat maupun isu daripada pemerintah daerah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan tentang tugas yang Ibu berikan untuk dibahas daripada pertemuan minggu ketiga? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah atau apa sudah dipahami dengan tugas daripada minggu ketiga? Paham. Oke, sebelum Ibu menutup daripada perkuliahan minggu kedua, Ibu pertama-tama mengucapkan mohon maaf jikalau di saat Ibu memberikan pemaparan materi ataupun saat kita ada diskusi di dalam ruangan ini, Ibu berbuat kesalahan sengaja maupun tidak Ibu sengaja. Mudah-mudahan materi minggu kedua dapat bermanfaat untuk kalian dan nantinya saat kalian sudah selesai
ya, menempuh pendidikan di ilmu administrasi Amuntai, kalian nanti bisa mengimplementasikan daripada kebijakan-kebijakan publik. Apalagi kalau kalian bisa mengevaluasi atau menganalisis atau membuat suatu kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke, Ibu akhiri sekian. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah kebijakan publik yang telah saya sampaikan. Saya berharap proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mampu membangun daya kritis dan kemampuan analisis mahasiswa dalam melihat dinamika kebijakan publik di lapangan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis pada permasalahan nyata agar mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja, khusus di sektor publik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tayangan ini dapat menjadi gambaran nyata kontribusi saya dalam pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Salam hormat saya, Nimade Musyani Anjasmari, dosen S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.